Tritunggal itu tidak berbicara tentang jumlahnya Allah, tapi itu berbicara tentang bagaimana Allah itu. Allah kita tuh memang satu, tapi satunya Allah kita itu, kita tidak menyembah Allah yang mati. Trinitas itu dalam Kejadian 1 ayat 1, 2, dan 3 itu sudah disinggung meskipun tidak ada istilah Trinitas itu. Jadi Tritunggal itu berbicara tentang Allah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh, yang bertemu dengan Abraham. Ada 3 orang di bawah pohon terbantin, itu satunya adalah Yesus. Kita ndak boleh bawa pemahaman si Zuma ke sini. Jadi anak-anak muda ndak usah minder, imanmu udah bener. Ada nggak di dalam pengakuan iman kita menuhankan Maria? Bahkan orang Katolik pun, teman-teman kita Katolik yang menghormati Maria, ndak ada tuh sembah Maria. Ada orang berpolemik, oh dia tetap ciptaan, oh tidak apa-apa. Misalnya ini digunakan saksi Jehovah ini ayat ini. Memang ada beberapa orang Kristen yang anti dengan kata Allah, lalu pengen merubahnya jadi Yahweh. Jangan takut sama orang sebelah lah. Kenapa? Kata Allah itu kita duluan yang pakai. Jadi kalau dikatakan jangan pakai nama Allah, kalian mencontek kami. Gimana kami duluan lahir mencontek kau yang belum ada? Belum selesai dengan Tritunggal, udah ada Dwi Tunggal. Seminar apologetika yang terangkum dalam tema transformasi iman, ya, transformasi iman Kristen. Dan pembicara kita adalah evangelis, kalau tertulis di situ evangelis Elia Myron, ya, sebagai apologetik atau apologet Kristen yang sangat muda dan yang masih berumur 21 tahun. Tepuk tangan dong. Tema kita hari ini adalah topik kita, yaitu keilahian Kristus dalam Tritunggal. Untuk waktu selanjutnya kami serahkan kepada Elia Myron. Silakan. Oke. Halo, shalom semua. Shalom. Ya, saya bersyukur dalam anugerah Tuhan kita dapat bertemu pada hari ini di tempat ini. Semoga apa yang saya bagikan itu dapat meneguhkan kita semua di dalam pemahaman iman yang benar mengenai siapa itu Kristus itu. Topik kita yang pertama ini adalah mengenai keilahian Yesus di dalam ketritunggalan Allah. Dan di sepanjang penjabaran yang akan saya sampaikan ke depan, saya akan menjabarkan ketritunggalan Allah itu dari perspektif timur. Jadi saya tidak menggunakan terminologi atau cara barat untuk memahami Tritunggal, sekalipun menurut saya esensinya itu sama dan satu. Tujuannya adalah agar lebih mudah untuk dipahami. Berbicara tentang keilahian atau divinity dari Yesus Kristus dalam Tritunggal, sebelum kita berbicara Yesus Kristus sebagai yang ilahi, kita harus mengenali terlebih dahulu bahwa siapakah dan apakah Kristus itu. Siapakah Yesus itu pada mulanya? Yesus adalah nama yang diberikan kepada dia ketika ia berinkarnasi. Tapi pada mulanya siapakah dia sebelum datang dalam inkarnasinya? Sebelum ia datang berinkarnasi ke dunia, siapakah yang berinkarnasi itu? Dalam rangka untuk mengetahui bahwa siapa dan apakah ia sebelum inkarnasinya, itu kita pelajari dalam kerangka kebagaimanaan Allah itu, yaitu tentang ketritunggalannya. Dan sekali lagi teman-teman dan Bapak Ibu, bahwa Tritunggal itu tidak berbicara tentang jumlahnya Allah, tapi itu berbicara tentang bagaimana Allah itu. Karena di dalam Alkitab, baik di perjanjian lama, dalam semuanya orang Israel dikatakan Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Artinya Allah itu adalah Allah yang Echad, Allah yang satu. Bahkan di perjanjian baru dalam Injil Yohanes, Kristus yang adalah Tuhan kita juga mengatakan bahwa Allah itu satu.
Pengakuan iman Nikea 325 di Konstantinopel juga mengatakan bahwa Allah itu satu. Jadi baik sebelum Kristus datang, pada saat Kristus datang, dan setelah Kristus terangkat ke surga, semuanya memiliki pengakuan, iman kekristenan memiliki pengakuan bahwa Allah itu esa. Tapi bagaimana Allah yang esa ini, seperti apakah Allah yang satu ini, itu dijelaskan melalui sebuah istilah yang disebut dengan Trinitas, atau bapak-bapak gereja awal menyebutnya dengan Hagia Triada atau Triados. Allah kita tuh memang satu, tapi satunya Allah kita itu, kita tidak menyembah Allah yang mati, kita menyembah Allah yang hidup. Allah kita itu hidup. Dan bagaimana ia di dalam hidupnya itu? Allah yang hidup adalah Allah yang mencipta dan Allah yang memberi hidup. Namun tentang oleh apa dan bagaimana ia mencipta, dan tentang oleh apa dan bagaimana ia menghidupi, itu dijelaskan melalui Tritunggal ini. Jadi Allah yang esa, dalam 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan, Allah yang esa, bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu siapa? Loh, gak dibaca Alkitabnya. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu siapa? Bapa. Jadi Allah yang esa itu disebut dengan Sang Bapa. Sang Bapa ini, mengapa dia disebut Bapa? Bukan karena dia laki-laki, tapi karena dia adalah sumber segala sesuatu yang telah ada di semesta ini. Dia adalah pribadi yang tak terhampiri. Dia adalah asal muasal dari segala sesuatu yang ada, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita raba. Itulah Sang Bapa. Di dalam diri Sang Bapa ini, di dalam dirinya, pada dirinya sendiri sebagai Allah, dia itu memiliki firman, yang oleh firman itu dia menjadikan segala sesuatu. Makanya dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah jadilah terang. Berarti Allah yang adalah Sang Bapa tadi menjadikan terang menggunakan firman-Nya. Berarti Allah menjadikan terang oleh firman-Nya. Jadi Allah Sang Bapa menciptakan langit dan bumi dan segala isinya oleh firman-Nya yang ada di dalam dia. Firman ini dalam bahasa Yunani disebut dengan logos, yang mungkin dapat diartikan sebagai ilmu, kecerdasan atau intelijensia dari Allah itu sendiri. Selain memiliki firman di dalam dirinya, ia juga memiliki roh, yang oleh roh itu ia menghidupi segala sesuatu. Makanya ketika manusia itu diciptakan Allah menurut gambar dan rupanya, dibentuk dari tanah liat, ia menghembuskan rohnya yang kudus agar manusia yang ia bentuk itu memperoleh hidup. Jadi Allah Sang Bapa ini, dia mencipta oleh firman yang ada di dalam dia, dan oleh rohnya ia menghidupi segala sesuatu yang ada dalam dia. Untuk itulah dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan. Ayat kedua dikatakan roh Allah, yang ketiga dikatakan berfirmanlah Allah. Jadi Trinitas itu dalam Kejadian 1 ayat 1, 2 dan 3 itu sudah disinggung meskipun tidak ada istilah Trinitas itu. Artinya apa? Sejak penciptaan, sejak semula Allah itu sendiri, rohnya sendiri yang menghidupkan, dan firman-Nya yang ada di dalam dia tidak pernah terpisah sejak pada mulanya. Jadi ketika Musa menuliskan pada mulanya Allah menciptakan, ayat 2 roh Allah, ayat 3 firman Allah, itu merujuk kepada bahwa langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah Sang Bapa bersama dengan firman dan rohnya. Nah, tanpa firman, Allah Sang Bapa ini tidak menjadikan segala sesuatu. Kalau kita baca dalam Yohanes 1 ayat 3, boleh nggak ditampilin ayatnya? Atau enggak? Yohanes 1 ayat 3, apa yang dikatakan Injil Yohanes 1 ayat 3? Segala sesuatu dijadikan oleh dia ini siapa?
Dan tanpa firman tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Tanpa Yesus yang adalah firman itu, tak akan ada yang dijadikan dari segala sesuatu yang dijadikan ini. Jadi Sang Bapa menciptakan segala sesuatu itu oleh firman yang ada pada dirinya. Dan tanpa firman-Nya itu tak satu pun yang telah jadi. Makanya ketika dikatakan berfirmanlah Allah, maka jadilah demikian. Berfirmanlah Allah, maka jadilah demikian. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Lebih utama dari segala yang diciptakan bukan berarti Yesus itu ciptaan. Lebih utama dari yang diciptakan ini adalah Dia adalah sumber ciptaan itu. Daripada Dialah ciptaan itu berasal. Daripada siapa? Daripada firman itu. Jadi Tritunggal itu berbicara tentang Allah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Oleh firman Dia menjadikan segala sesuatu, oleh roh Ia menghidupi segala sesuatu. Mengenai roh Allah, Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Roh dan nafas Allah itu sama. Karena nafas tentang prinsip dan rohnya juga demikian yang ada di dalam Allah itu. Ya, jadi firman Allah menciptakan kita dan roh Allah itu menghidupi kita. Jadi Allah yang esa yang adalah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh itu, itulah Tritunggal. Bapa, firman, lalu disebut sebagai anak, Roh Kudus, Bapa, Anak dan Roh Kudus, itulah Tritunggal itu. Kalau Bapa itu adalah Allah, maka firman-Nya Sang Bapa dan rohnya Sang Bapa pastilah Allah. Kalau saya buat analogi, meskipun tidak ada analogi yang sempurna, saya nih manusia, saya satu manusia. Kalau tubuh saya ini manusia, maka apa yang di dalam saya pasti manusia. Tubuh saya manusia, berarti firman yang ada di dalam saya itu adalah manusia. Roh yang ada di dalam tubuh saya juga pasti manusia. Tapi apakah ada 3 manusia? Hanya ada berapa satu manusia di sini? Nah, kalau Sang Bapa itu adalah Allah itu, maka firman yang di dalam Bapa dan roh yang di dalam Bapa itu pastilah Allah. Tapi tidak ada 3 Allah, hanya ada 1 Allah. Jadi Bapa, firman-Nya dan rohnya, itulah Tritunggal itu. Lalu kenapa firman disebut anak? Karena Tuhan Yesus berkata apa? Ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ini ada. Tuhan Yesus juga pernah bersabda apa? Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Saling mendiami. Jadi ketika Yesus yang adalah firman Allah, yang sejak kekal di dalam Allah itu, ketika Ia keluar ke dunia ini seolah-olah diperanakkan. Jadi sejak kekal Ia di dalam Bapa itu, tapi ketika Dia datang ke dunia, Ia seperti diperanakkan, keluar dari Sang Bapa. Makanya Tuhan Yesus berkata apa? Aku datang dan keluar dari Bapa. Jadi ketika Ia keluar dari Bapa untuk menyatakan siapa Bapa itu, Allah yang esa itu, Ia seolah-olah diperanakkan, maka disebut sebagai anak. Jadi Bapa, Anak dan Roh Kudus itulah Tritunggal. Kalau kita mengerti konsep ini, kita nggak bingung dan kita nggak perlu bertanya apakah Yesus itu Allah atau bukan. Karena kita sudah jelas mengetahui bahwa Yesus adalah firman Allah. Coba Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman yang kekal di dalam Allah itu. Lalu firman itu bersama-sama dengan Allah, Sang Bapa. Dan firman itu adalah hakikatnya adalah Allah. Nah, yang menjadi manusia itu siapa? Siapa? Coba Yohanes 1 ayat 14. Siapakah yang firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan firman, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa,
penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi yang menjadi manusia itu adalah firman Allah itu. Kalau sebelum Yesus berinkarnasi, firman Allah itu datang ke dunia dalam rupa-rupa penampakan teofani. Yang bertemu dengan Abraham, ada 3 orang di bawah pohon terbantin. Itu satunya adalah Yesus. Tapi belum menjadi manusia, dia menampakkan dirinya. Dan ketika Abraham bertemu dengan laki-laki di bawah pohon terbantin itu, bukankah Abraham bersuka cita? Dia menyiapkan makanan kan kepada dia? Aku bersuka cita karena engkau datang mengunjungi aku. Tuhan Yesus pernah mengatakan apa? Abraham telah bersuka cita karena ia melihat hariku. Kapan maksud Yesus itu? Ketika Yesus sebelum menjadi manusia, ia pernah mengunjungi Abraham sebagai raja. Tuhan juga, Yesus juga pernah bertemu dengan Musa dalam bentuk teofani. Apa itu? Api di dalam semak belukar. Jadi dulu firman Allah itu menampakkan diri dalam rupa-rupa teofani atau kristofani. Tapi pada akhirnya ia datang menjadi manusia. Benar-benar dalam inkarnasinya. Nah, ketika firman Allah itu menjadi manusia, tadi Bapa, firmannya dan rohnya. Kalau Bapa adalah Allah, maka firmannya Bapa dan rohnya Bapa pastilah Allah. Nah, ketika firman Allah ini keluar dari Bapa, menyatakan diri Bapa. Ketika firman Allah, firman Sang Bapa ini keluar dari dirinya untuk mengatakan dan memperkenalkan dirinya, apakah dia kehilangan esensinya? Tidak. Firman Allah tetaplah firman Allah. Jadi ketika firman Allah datang menjadi manusia, ia tetap dalam hakikatnya yang ilahi, hanya saja ia mengosongkan dirinya. Ia tidak dalam surat Filipi dikatakan, ia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Jadi ketika firman Allah menjadi manusia, ia tetap Allah. Tetapi pada saat yang sama ia menambahkan kodrat manusia. Makanya kita percaya dalam pengakuan iman, Tuhan Yesus memiliki 2 kodrat, yaitu kemanusiaan dan keilahian. Kalau orang-orang Islam percaya firman Allah jadi buku, yaitu Al-Quran, maka kita percaya firman Allah jadi itulah Yesus. Mereka tidak mungkin kenal Allah mereka tanpa Al-Quran mereka. Kita pun gak mungkin mengenal Bapa tanpa Yesus yang adalah firman yang jadi manusia itu. Makanya Tuhan Yesus berkata apa dalam Yohanes 14 ayat 6? Akulah jalan dan kebenaran dan tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Karena Tuhan Yesus mau kasih tahu, kamu tak pernah melihat Bapa itu. Kamu tak mengenal siapa Bapa itu. Tapi akulah firman yang keluar dari Bapa untuk memberitahu kepada kamu siapakah Bapa itu. Makanya ketika Filipus bertanya kepada Yesus, tunjukkanlah kepadaku Bapa itu apa, kata Yesus. Kalau kamu lihat aku, kamu sudah melihat Karena Yesus adalah gambaran Allah Sang Coba baca lagi Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambarnya Allah. Kalau ia adalah gambarnya Allah, berarti dia sehakikat enggak dengan Allah itu? Seesensi enggak dengan Allah itu? Jadi di dalam Yesus kita bisa mengenali dan mengetahui siapa Allah itu. Dan di dalam Yesuslah kita bisa mengerti misteri dari Allah itu. Makanya ketika Tuhan Yesus dibaptis, ada suara dari langit yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi memang kalau dipertanyakan bagaimana keilahian Yesus dalam ketritunggalan, ketika kita mengerti bahwa Yesus adalah firman Allah Sang Bapa yang sejak kekal di dalam diri Bapa yang adalah Allah itu, maka dia pun pastilah Allah. Bukti lain dari sabda Yesus bahwa dia tidak sama seperti kita manusia biasa itu apa? Yohanes 8 ayat 24. Kalau dia bukan Allah, siapakah yang mampu berkata seperti ini? 23. Kamu berasal dari bawah, kamu dari dunia ini, aku bukan dari. Ya, kadang polemik umat sebelah selalu bilang, Yesus itu manusia saja, dia bukan Tuhan, dia bukan Allah. Sekarang tunjukkan siapa manusia yang mengatakan aku bukan dari dunia ini. Ada enggak?
Ada manusia yang bisa mengatakan aku bukan dari dunia ini? Siapa yang bisa mengatakan itu? Hanya kamu dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Kalau dia bukanlah yang ilahi, mungkin gak dia bisa berkata demikian? Tidak. Tetapi bukti bahwa Yesus yang adalah ilahi itu terlihat pada saat dia bangkit. Semua manusia yang ada di semesta ini, kekaisaran Roma, pembesar Yunani, raja-raja orang Persia, raja-raja Neo-Babilonia, 4 kerajaan yang terbesar di alam semesta ini. Neo-Babilonia, Persia, Yunani, Gerika, dan juga bangsa Roma. Kaisar Roma, di manakah Herodes Agung sekarang? Di manakah Pontius Pilatus hari ini? Di manakah Cleopatra? Di manakah Ptolemy? Di manakah pemimpin dinasti Tionghoa? Di manakah pembesar raja-raja Mesir? Di manakah mereka semua sekarang? Di kuburan. Betul Pak. Tepuk tangan. Hanya Yesus Kristus yang telah bangkit dari mati. Kalau dia bukan Allah, mampu gak dia mengalahkan kematian itu? Tidak bisa. Karena sekalipun orang Roma hebat, besar dan lain sebagainya, mereka telah kalah pada satu hal, yaitu kematian. Tak ada manusia yang bisa meluputkan dirinya dari kematian. Tapi Yesus Kristus yang begitu agung dan mulia itu, pada hari ketiga ia pun bersabda, aku telah menang. Jadi ketika Tuhan Yesus dengan rela naik ke atas kayu salib, iblis berpikir mereka telah menang. Kami telah menang dengan menyalibkan Yesus. Tapi pada saat yang sama, Allah lah yang mengalahkan iblis itu. Karena iblis mereka-rekakan yang jahat terhadap Yesus. Tapi pada saat yang sama, Allah mengubahnya menjadi yang baik. Coba ke Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni, aduh nggak kelihatan lagi ya, hidup suatu bangsa yang besar. Iblis itu mereka-rekakan yang jahat terhadap Yesus dengan menyalibkannya. Tapi pada saat yang sama, karena Yesus tahu akulah yang ilahi itu, apapun yang kamu buat terhadap aku bisa membalikkan keadaan itu. Kamu ingin aku mati? Oke. Tapi melalui kematian itu, aku yang menginjak-injak kamu. Itu perkataan Kristus. Dan pada akhirnya ia menginjak-injak iblis itu melalui kebangkitannya. Kematian adalah keinginan iblis. Tapi Kristus telah menghancurkan kematian itu melalui kebangkitannya. Kalau dia bukan yang ilahi, bisa gak dia melakukan itu? Dan masalahnya, ada nggak yang seperti Kristus yang telah bangkit dari mati dalam sejarah dunia? Ada atau tidak? Kalau tidak ada, apakah alasanmu untuk menolak dia? Kalau tujuanmu mau hidup, kalau tujuanmu orang bapak ibu di sini semua cari uang untuk apa sih? Untuk makan kan? Biar ketika uangmu banyak, kamu bisa beli rumah bagus. Uangmu banyak, kamu bisa beli makanan sehat agar panjang umurmu. Agar uangmu banyak, ketika kamu sakit, kamu bisa pergi ke rumah sakit yang terbaik. Agar usiamu semakin panjang. Jadi sebenarnya apapun agamanya orang, apapun iman orang, yang dirindukan oleh jiwanya adalah kehidupan. Dan yang ditakuti oleh jiwanya adalah kematian. Apapun agama orang, yang diinginkan oleh jiwanya adalah kehidupan. Dan yang ditakuti adalah kematian. Makanya banyak orang rela korupsi, rela berdosa demi perut. Hanya untuk mempertahankan hidupnya. Jadi kalau sebenarnya yang kamu inginkan adalah hidup, mengapa kamu tidak percaya kepada Kristus yang telah mati namun hidup kembali itu? Kalau yang diinginkan jiwamu adalah kehidupan,
mengapa kamu tidak mempercayakan dirimu kepada Yesus Kristus yang telah membuktikan, lihatlah aku telah mati, namun aku telah mengalahkan kematian itu. Kalau kamu ingin seperti aku, percayalah kepadaku. Enggak ada alasan orang menolak Yesus sebenarnya. Kalau ada orang sampai menolak Yesus, itu karena satu hal, dia sombong. Jadi Yesus adalah yang ilah. Apakah dia yang ilahi? Apakah itu hanya doktrin? Karena ada buktinya bahwa dia yang ilahi, bahwa dia telah Kristus telah, itulah bukti keilahiannya. Jadi Allah Tritunggal, Sang Tritunggal Maha Kudus, Sang Bapa bersama firman-Nya dan Roh-Nya itu telah mengaruniakan belas kasihan yang besar kepada dunia. Ia mengutus firman-Nya menjadi manusia, agar dalam keadaannya sebagai manusia itu, Ia memulihkan kodrat kita yang rusak oleh karena dosa, dengan melunasi dosa dan mengalahkan dosa itu. Sehingga di dalam Yesus, tujuan Allah sejak semula menciptakan kita untuk tujuan yang kekal, dipulihkan di dalam Yesus. Yang menghambat kita memperoleh hidup yang kekal adalah dosa dan kuasa dosa, yaitu kematian itu. Sehingga Yesus datang ke dunia ini untuk melunasi dosa dengan memercikkan darahnya, dan juga mengalahkan kuasa dosa yaitu kematian, agar setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara-saudara, percayalah kepada Yesus. Demikian Tuhan berkati. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara, pasti Bapak Ibu sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan. Mungkin satu orang satu, karena banyak, pasti saya percaya banyak yang mau bertanya di sini Bapak Ibu, berkaitan dengan yang dijelaskan, ya, berkaitan dengan itu. Oleh karena itu saya memberikan waktu, ya, untuk penanya, 5 penanya yang pertama. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Polmer Martua Simarmata. Tadi Kak Elia Miron sudah berkata, sudah menjelaskan bahwa iblis berpikir bahwa dia sudah menang ketika Yesus mati. Dan pertanyaan saya adalah, apa yang dikerjakan Yesus pada saat ada dalam kematian itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Silakan untuk Bapak yang baju merah di sebelah kiri saya, sayap kiri. Terima kasih buat kesempatannya. Saya Jeskel Stohang dari Gereja Tuhan di Indonesia, GTDI. Yang saya mau tanyakan kepada Kak Elia, ini menjadi ayat yang sering dipakai. Bahkan Juma pun sering memakai ayat ini. Jelas Kak Elia tahu siapa Juma kan? Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Pertanyaannya, bagaimana konsep ayat ini dijelaskan sesuai dengan penjabaran kakak tadi, sehingga ini banyak nih anak-anak sekolah yang datang, mereka punya kekuatan Yesus adalah Tuhan, bukan Yesus menyembah Tuhan. Terima kasih. Makasih Pak. Yang kedua tadi ada di sebelah sini ya. Yang ketiga, maaf, penanya yang ketiga Bapak yang di belakang kameramen. Oke. Terima kasih. Perkenalkan dulu, nama saya Hotmana Sudungan Tampu Bolon. Saya termasuk yang mengagumi Abang Elia Maron ini. Sebelumnya saya punya 4 tokoh apologet yang saya sering saya tekuni informasinya, termasuk Bambang Nursena, Pendeta Esther Soru, dan Andre Tunggal, dan juga yang terbaru Elia Maron ini. Nah, pertanyaan saya ada sedikit yang menggelitik sampai sekarang. Bahkan saya sudah berkali-kali menonton di YouTube, dari TikTok, bahkan dari Instagram kalau ada. Itu ada yang menggelitik di hati saya. Selama ini umat sebelah itu mengatakan Tuhan kita 3. Tapi saya mendapatkan itu
saya lupa tadi hadis atau di Quran yang mengatakan, Allah itu mengatakan gini, apakah benar kalian meninggalkan Allah, Isa dan Maryam? Bahkan kalau saya baca-baca, sebenarnya dari awal itu kekristenan itu tidak ada membawa nama kata Maryam. Kita selalu membawa Roh Kudus di pribadi ketiga dari Tuhan. Apakah agama sebelah ini sebenarnya salah paham atau salah tembak atau keliru tentang apa dasar dari iman Kristen kita ini dari awal? Karena mereka lupa saya sebutkan tadi hadis atau di Quran yang mengatakan kalau Tuhan kita ini tiganya itu Allah, Isa dan Maryam. Sedangkan kita dari awal tidak pernah ada membahas kata Maryam. Itu aja pertanyaan saya rasa cukup, terima kasih. Makasih Pak. Baik, dua bapak yang di sebelah sana, kanan saya. Ya, perkenalkan nama saya Jeffrey Samuel dari GSJPDI Duri. Ya, yang saya pertanyakan karena tadi sempat dibilang oleh saudara Elia bahwa Yesus tidak diciptakan. Ya. Tapi bagaimana dengan satu kalimat di dalam Wahyu pasal 3 ayat 14, karena di situ mengatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Dan juga di dalam Amsal pasal 8 di ayat 22 mengatakan juga bahwa Tuhan menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Dan hampir sama dengan terjemahan lama itu mengatakan Tuhan menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Jadi mohon untuk ditanggapi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Satu lagi penanya tadi baru 4 yang di sebelah. Shalom. Shalom. Udah ngantuk? Terima kasih. Nama saya Hendra Saragi, saya dari gereja GBI ICC. Mas Elion, yang saya mau tanyakan adalah, Mas Elion setuju nggak kalau di dalam Alkitab itu Yesus Kristus diganti sama Yahweh? Lalu saya lihat kan memang dengar gitu ya banyak ini bahwa Yesus Kristus itu berasal dari bahasa Yunani gitu. Jadi ya ini mohon penerangan lah ya. Artinya kita ini kan tinggal di Indonesia, ya kan. Kalau Yeshua HaMashiach kan awal itunya kan atau Yahweh itu kan dari Israel atau Ibrani gitu. Kira-kira gimana menurut Mas Elion? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak. Boleh tepuk tangan untuk yang penanya dulu. Ya, saya tahu Bapak Ibu akan ada bertanya lagi. Tolong ditahan dulu, boleh sabar. Akan ada sesi berikutnya. Tergantung Pak Bang Elia Mairon untuk menjawabnya. Yang pertama adalah dari Pak Samarat Simarmata. Apa yang dikerjakan Yesus ketika pada saat kematian, 3 hari di dalam kematian, alam maut? Langsung? Iya, sama seperti Yunus dalam perut ikan. Maka ketika Tuhan Yesus mati dalam waktu 3 hari 3 malam itu, ia pergi ke dunia orang mati. Ia pergi ke perut orang mati itu, ke dunia orang mati. Tapi ia tidak dicobai oleh neraka itu. Justru keilahian dia membuat neraka itu kalah. Sehingga neraka itu diberantas sama Kristus. Kuasanya tidak sanggup menahan dia. Coba 1 Korintus 15 ayat 54 dan 55. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Jadi bagaimana cara Kristus menelan maut itu dalam kemenangan? Ia memasuki maut itu dan merusaknya. Lalu ia menang, dan bukti bahwa ia menang, ia bangkit.
Jadi yang Tuhan Yesus lakukan ke sana mengalahkan kematian itu. Tapi lebih daripada itu, ia pergi ke sana memproklamirkan kemenangannya. 1 Petrus 3 ayat 19. Dan di dalam roh itu, Kristus pergi memberitakan Injil. Injil di sini tuh nggak ada dalam bahasa Yunaninya ya. Jadi memberitakan apa? Memberitakan ia menang kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Jadi Tuhan Yesus pergi ke sana itu ingin memberitahu kepada Adam, Hawa dan lain sebagainya bahwa dia telah menang. Makanya ketika dia bangkit, di dalam Injil juga dicatat ada orang lain yang bangkit kan? Siapakah itu yang bangkit itu? Orang yang ada di perjanjian lama. Adam dia tarik, Hawa ditarik, Yesaya, Yeremia semua ditarik dari penjara itu lalu dibawa dia ke Firdaus. Karena hanya dia yang bisa membuka pintu kerajaan maut itu. Jadi apa yang Yesus lakukan? Ia pergi ke sana bertamasya. Dia berkata, aku pergi nemuin Adam. Makanya di dalam Adam yang pertama, di dalam persekutuan dengan Adam yang pertama kita mati. Tapi di dalam persekutuan Kristus yang adalah Adam yang kedua kita hidup. Amen. Jadi itu yang dia lakukan ya. Baik, yang kedua. Bisa ya Pak, nanti kalau ditanggapi boleh saja. Tapi lihat waktu ya Pak ya. Dari Pak Sitohang. Teks firman Tuhan dalam Markus 12 ayat 29. Bagaimana konsep ayat ini bisa dijelaskan? Yamangnya, Yesus adalah yang disembah atau Yesus menyembah Bapa? Coba buka ayatnya dulu. Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ia dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Betul. Tapi Tuhan itu siapa? Loh, Tuhan itu siapa? Tuhan itu memang esa. 1 Korintus 8 ayat 6 dan 7. Lihat Tuhan itu siapa di situ. Oh, jadi Yesus sedang mengatakan dirinya Tuhan. Tuh. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, daripadanya berasal segala sesuatu, dan satu Tuhan, yaitu siapa? Loh, enggak salah. Yesus kan? Jadi ketika dikatakan Tuhan itu esa, memang Yesus itu hanya satu-satunya. Kita ndak boleh bawa pemahaman si Zuma ke sini. Kenapa? Zuma orang hidup 2000 tahun lalu, 2000 tahun sejak dia. Ini yang nulis ini siapa? Rasul Paulus yang bertemu dengan Kristus. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata Tuhan itu esa, dia sedang menunjuk kepada dirinya sendiri juga. Karena Rasul Paulus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Dalam Lukas 1 juga dikatakan apa? Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, Yohanes 13 ayat 13. Apa perkataan Yesus? Ini perkataan Yesus loh ini ya. Kamu menyebut aku guru dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yesus ngakui dirinya Tuhan enggak? Oh, kalau kamu tanya Juma ini dibilangnya Tuhan, enggak Tuhan. Padahal bahasa Yunani Tuhan maupun Tuhan itu tetap satu, yaitu Kurios. Jadi Yesus adalah Tuhan enggak? Jadi anak-anak muda ndak usah minder. Imanmu udah bener. Cuma begini, karena kita hidup di tengah-tengah iblis, akan banyak usaha untuk membuat kamu malu dengan imanmu. Tapi kalau kamu mencari kerajaan Allah, ada tertulis semuanya ditambahkan ke hikmatlah apa segala macam itu akan diberikan. Gitu. Makanya belajar yang banyak, ya. Ya. Baik. Terima kasih. Pak Nasution, betul ya? Pak Nasution yang di depan saya sana, pertanyaannya apakah benar pengertian Tritunggalnya yang dipahami sebelah itu adalah Allah, Isa dan Maria? Bagaimana menjelaskannya? Ya itu, aku pun bingung kadang.
kok bisa dibilang kita itu menuhankan Maryam, Isa, Allah dan Maryam? Ada nggak di dalam pengakuan iman kita menuhankan Maria? Bahkan orang Katolik pun, teman-teman kita Katolik yang menghormati Maria, ndak ada tuh sembah Maria. Rumusan latria itu hanya kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tidak ada Maryam. Makanya kalau mereka mengatakan Tuhanmu 3 menggunakan ayat itu, saya selalu bilang tuduhanmu salah alamat. Karena nggak ada Maryam dalam Tritunggal. Siapa yang menuhankan Maria? Tidak ada. Tapi asumsinya bahwa mereka ini mendapatkan pengajaran itu karena mereka lahirkan di tanah Arab kan. Itu fakta Bapak, jangan ketawa. Mereka ini terpengaruh oleh ajaran sesat namanya kolidrianisme atau Mariamisme gitu. Nah, kolidrianisme ini menganggap Maria itu Tuhan. Jadi mungkin mereka mendengar-dengar bahwa orang Kristen itu kolidrianisme itu menuhankan Maria, sehingga mereka pukul rata tuh semua Kristen menuhankan Maria. Padahal mereka sedang mendengar bidat. Bukan mendengarkan Kristen yang benar. Pengakuan iman Nikea Konstantinopel 325, di dalam rumusan iman aku percaya kepada satu Allah Sang Bapa, firman Allah yang diperanakan dari Sang Bapa, Roh Kudus Tuhan Sang Pemberi hidup. Enggak ada Maria di dalam. Tiba-tiba 400 tahun setelah itu difitnah kita menuhankan Maria. Wopo itu? Ya kan? Nah, jadi dalam hal ini pun tidak usah minder. Kita udah punya datanya kok. Ya, gitu. Baik. Dari pertanyaan dari Pak Jeffrey Samuel, berdasarkan Wahyu 3 ayat 14, bagaimana Yesus, pandangan yang mengatakan bahwa apakah Yesus itu ciptaan Allah? Wahyu 3 ayat 14. 16. Tuliskanlah inilah firman dari Amin, saksi yang setia, sumber dari ciptaan Allah. Kalau dalam TB1 dikatakan permulaan dari ciptaan. Permulaan dari ciptaan itu bukan berarti ciptaan yang mula-mula. Beda loh. Permulaan ciptaan dan ciptaan yang mula-mula. Permulaan ciptaan artinya dialah yang memulai ciptaan itu. Di Amsal 8 mengenai hikmat, di sana dalam bahasa Ibrani adalah hokmah. Kalau kita lihat kata menciptakan di sana itu dari kata kanani. Kanani itu artinya tidak selalu menciptakan tapi memiliki. Nanti Anda cek di literatur Ibrani. Jadi Allah Kanani itu bukan menciptakan tetapi memiliki aku. Jadi hikmat itu bukan diciptakan. Kalau Allah itu menciptakan hikmat, lalu dengan apa ia menciptakan hikmat itu? Bukankah kita diciptakan oleh hikmatnya sendiri? Kalau hikmat itu ciptaan, oleh apa ia mencipta hikmat? Ya, jadi dalam naskah itu kurang tepat. Kalau diterjemahkan Kanani itu mencipta, itu memiliki aku. Dan permulaan dari ciptaan itu bukan berarti ciptaan yang mula. Kalau dia memang ciptaan, ya ada orang berpolemik, oh dia tetap ciptaan, oh tidak apa-apa. Misalnya ini digunakan saksi Jehovah ini ayat ini. Kalau mereka bilang, oh dia tetap ciptaan, kalau memang dia itu ciptaan, lalu bagaimana dengan Yohanes 1 ayat 1? Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Kalau dia ciptaan, mungkin nggak dia bersama-sama dengan Allah? Mungkin nggak kalau dia ciptaan bersama-sama dengan Allah? Loh, jangan bilang gitu, nanti saksi Jehovah marah. Ya, jadi Kanani di sana dipahami sebagai memiliki, bukan menciptakan. Karena gini Pak, menafsir Alkitab itu hermeneutika itu harus holistik. Nggak boleh ambil satu. Kita harus tafsirkan seluruhnya. Gitu, ya. Jadi Kristus bukan ciptaan tetapi sumber dari ciptaan. Ya. Baik, terima kasih. Satu penanya lagi untuk Bapak Saragi, dari Bapak Saragi ya. Ada pemahaman yang mengatakan Yesus Kristus diganti dengan Yahweh. Kemudian Yesus Kristus berasal dari bahasa Yunani. Bagaimana penjelasannya? Oh ya,
Memang ada beberapa orang Kristen yang anti dengan kata Allah lalu pengen merubahnya jadi Yahweh. Saya nggak tahu motivasinya apa, tapi ya itu salah. Yahweh itu pun nggak begitu. Yahweh itu nggak ada. Yod, He, Vav, He, tetragrammaton itu nggak pernah dibaca Yahweh, Pak. Yahweh itu buatan orang Barat, melafalkan tetragrammaton itu. Dalam semuanya orang Israel, dalam Ulangan, semua Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Kata Adonai itu sebenarnya bukan Adonai, tapi Yod He Vav He itu. Tapi karena Yod He Vav He itu nggak bisa dibaca, maka diganti jadi Adon, Adonai. Adon itu artinya Tuhan. Dalam bahasa Yunani disebut Kyrie. Jadi semua Israel Adonai, arti Adonai Eloheinu Adonai Echad. Sebenarnya bunyinya adalah semua Israel Yod He Vav He Eloheinu Yod He Vav He Echad. Dan itu tidak pernah dibaca Yahweh. Jadi orang Kristen gak usah sok-sok ke Yahudian lah. Loh, barang siapa yang di dalam Kristus yang adalah tunas Daud, dia adalah keturunan Abraham. Dia adalah Israel itu. Jadi jangan, aduh saya pengen jadi kelihatan Israel, ngapain? Kamu Batak lah. Kamu nias lah. Tionghoa. Nggak usah sok-sok jadi Yahudi. Ya, pakai Yahweh. Nggak ada, Yahweh itu nggak ada pernah dalam Alkitab. Tuhan Yesus pernah nggak menyebut Yahweh? Dia menyebutnya dengan karena Allah itu nggak punya nama, Bapak Ibu. Kalau dia punya nama, berarti dia dinamai. Makanya ketika Musa bertanya kepada dia di dalam Keluaran, siapakah namamu yang akan kuperkenalkan kepada bangsa Israel? Tuhan bilang apa? Akulah aku. I am who I am. Tidak ada nama yang bisa mendeskripsikan aku itu bagaimana. Gak ada nama yang cukup untuk menjelaskan aku itu siapa. Jadi akulah aku. Akulah aku. Kebuat namaku si Ucok gak cocok. Kebuat namaku si Butet gak cocok juga. Gak ada. Karena dalam iman Yahudi, nama itu punya arti, Bapak Ibu. Nama Yesus itu artinya apa? Yod He Vav He plus Yasha. Yasa itu seperti kata nama Yesaya. Yasa itu artinya menyelamatkan. Jadi arti nama Yesus itu adalah Yod He Vav He, menyelamatkan. Itu arti nama Yesus itu. Nah, mengenai kata Allah, jangan takut sama orang sebelah lah. Kenapa? Kata Allah itu kita duluan yang pakai. Ya, ada nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri. Namanya coba cari inskripsi atau prasasti Zabat. Itu di abad ke-5 ke-6. Dia sudah menulis nama Allah. Itu punya orang Kristen di tanah Arab. Jadi kalau dikatakan jangan pakai nama Allah, kalian mencontek kami. Gimana kami duluan lahir mencontek kau yang belum ada? Oh iya dong. Ya, Bapak yang baju orange di sana tadi kan bilang Juma selalu bilang begitu. Dia bilang apa? Jangan gunakan Allah, gunakanlah Theos. Nah, kenapa kami gunakan Allah? Emang tanah Arab itu punyamu? Kami duluan di sana, brother. Kami duluan di sana. Makanya ada ini salib yang saya pakai ini. Salib Koptik. Mesir, tanah Arab. Mereka ibadah pakai bahasa Arab. Ya Allah, Allah. Tapi bukan berarti Allahnya SWT. Allah kita adalah Sang Bapa yang Maha Kuasa bersama dengan firman-Nya Yesus Kristus dan Roh-Nya yang bukan Allah mereka. Kita menghargai lah Allah mereka, punya Allah ya silakanlah. Ya tapi jangan mengklaim gitu loh. Kalau Pak Deki Ngadas tuh bilang bertelur klaim. Ya, tapi tidak pecah-pecah itu telur. Karena tidak ada pembuktian. Kata Allah kalian contek, oh kami duluan datang daripada kamu. Gimana kami bisa mencontek kau yang belum ada? Gak mungkin.
Ya, lagi pula kata Allah itu serumpun dengan bahasa Semitik, dengan bahasa Ibrani dan Aramaik. Bahasa Arabnya Allah, bahasa Ibraninya Eloah, bahasa Aramaiknya Elaha. Kan gitu. Nama Yunani, kenapa nama Yesus nama Yunani? Ya enggak apa-apa. Karena waktu itu bahasa Yunani itu bahasa internasional. Sama seperti sekarang bahasa Inggris. Nama Yunani Yesus itu Iesou. Ditambah sufiks S untuk menandakan dia maskulin. Jadi Yesus dalam bahasa Indonesia diserap jadi Yesus. Tidak ada salah dengan itu. Jadi mau gunakan bahasa Arab, bahasa Batak ya, bahasa Nias, bahasa Jawa apapun, tidak apa-apa. Yang penting pribadinya yang ada dalam Galatia 1 ayat 8 bilang jangan Yesus yang lain. Seperti misalnya Yesus yang enggak disalib itu Yesus lain itu. Kita tidak percaya Yesus diserupakan kan? Nah, kalau ada bilang Yesus serupakan ya itu Yesus lain, bukan Yesus kita. Ya, jadi itu enggak masalah. Mau pakai Yunani kayak Ibrani kayak Aramai apa, enggak apa-apa. Gitu. Bahasa Latin, bahkan Santo Hieronymus itu menerjemahkan Alkitab ke dalam Vulgata bahasa Latin. Beda pelafalannya dengan Yunani, tapi apakah masalah bagi teman-teman Katolik yang ritus Latin? Kan enggak juga. Sampai sekarang mereka bertahan 2000 tahun. Nah, gitulah, ya. Jadi jangan mau dimakan klaim-klaim sebelah, ya. Ya. Oke, baik. Saya tahu ada beberapa penanya lagi Bapak Ibu. Kalau yang sudah bertanya, kita berikan aturan. Yang sudah bertanya, mohon maaf, jangan bertanya lagi ya. Baik, supaya Bapak Ibu yang lain yang belum bertanya bisa bergiliran. Saya Pendeta Bungaran Marbun dari Batak ya. Saya dari gereja CMC. Jadi saya ingin Pak Elia Miron boleh menjelaskan apa kaitannya ayat-ayat ini Pak. Itu aja Pak. Kemudian Pak Elia Miron dari STT mana kira-kira begitu Pak. Ayat-ayat yang perlu saya itu Pak ya. Saya minta penjelasan dari Pak Elia Miron. Keluaran 20 ayat 3. Kemudian Ulangan 6 ayat 14. Kemudian Ulangan 10 ayat 17. Baru Joshua pasal 24 ayat 15. Dan Keluaran pasal 12 ayat 12-nya. Jadi orang kadang-kadang nggak bisa memisahkan ini. Begitu Pak Elia Miron. Terima kasih. Ya, makasih ya Mang. Masih ada lagi ayatnya Mang? Luar biasa diborong semua ya, Amang Inang ya. Oke, baik. Yang terakhir tadi Keluaran 12 ayat 12 Amang ya. Ya, oke. Kemudian Yesaya 4 ayat 15, betul? Yosua 4 ayat 15. Oh, 24 ayat 15. Inilah kalau saking banyaknya. Hampir saya buka konkordansi. Baik, untuk penanya yang kedua, Ibu yang di sana silakan. Iya, terima kasih. Saya Bu Nina dari Gereja BICC. Tadi Kak Elia Miron menerangkan tentang teofani ya. Sebelum inkarnasi ada dalam bentuk di Abraham itu semak-semak yang terbakar. Kemudian bisa juga mungkin waktu Yakub di Betel itu malaikat Tuhannya kan besar ya, M. Nah kemudian jika pada saat kejadian Adam dan Hawa itu kan bergaul akrab dengan Allah, itu bentuknya teofani atau bagaimana? Terima kasih. Baik, silakan untuk penanya yang ketiga. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, salam kenal ya. Saya Mama Willy aja panggil ya. Mungkin pertanyaan yang lain adalah hamba-hamba Tuhan. Nah saya pertanyaan dari seorang ibu rumah tangga yang bertetangga dengan banyak background dan lutheran-lutheran dari kekristenan ya. Pertanyaan saya begini Nak Elia Myron, panggil anak dong ya, karena hampir seumuran anak saya. Tuhan memerintahkan kita untuk menjadikan semua bangsa adalah muridnya. Oh ya, saya berasal dari gereja GBI ICC. Kebetulan Pak Riki adalah gembala saya. Ya, nah pertanyaan saya di sini itu mulai saya remaja
untuk menginjili yang berbeda dengan kita itu saya pakai ilustrasinya adalah seperti matahari untuk Tritunggal. Apakah itu benar atau tidak? Itu bisa masuk pertanyaan, bisa tidak ya. Nah, pertanyaan Ibu di sini, beri saya senjata ya. Karena saya lagi banyak bergaul dengan teman-teman kita saksi Yehova yang sebenarnya kalau dikatakan Kristen mereka tidak percaya Kristus dan mereka tidak percaya akan adanya Tritunggal. Nah, kebetulan Ibu sering dan intens ya. Nah, dulu saya sering diinjili buat mereka. Namun jawaban saya, bahkan mereka mungkin saya lihat semangat mereka itu datang gak cukup sekali dua kali ya, bahkan bertubi-tubi ya. Nah, saya sudah minta hikmat Tuhan, tapi kadangkala saya ini manusia biasa yang kekurangan ilmu ya. Namun saya percaya, saya cuma minta senjata dari Nak Elia Miron, apa ayat-ayat yang perlu saya pegang, yang perlu saya kuasai untuk kenapa? Kita kasihan ya, kenapa mereka sebenarnya backgroundnya awalnya itu adalah seorang Kristen, namun mereka diinjili oleh dari saksi yang mereka mengatakan mereka adalah saksi. Nah, justru saya sedih melihat mereka yang awalnya dilahirkan sebagai seorang Kristen namun tidak mempercayai adanya Kristus, bahkan hari-hari besar mereka hanya cuman percaya hari kematian ya. Hari kematian dan yang lain itu tidak ada. Bahkan saya mengatakan shalom pun tidak ada balasan atau Tuhan Yesus memberkati atau apapun itu tidak ada. Iya, terima kasih, hanya begitu aja. Namun karena saya sedang intens ya berhubungan dengan mereka, apa yang harus saya lakukan? Karena saya bukan orang yang saya hanya orang biasa, namun saya ingin semua manusia di dunia ini mengalami keselamatan. Kalau untuk tetangga kita, sepupu kita, saya percaya semuanya sudah punya. Artinya senjata itu firman Tuhan. Mungkin itu dari saya nak ya. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, untuk penanya yang keempat disilakan. Shalom Kak Elia, saya Ice Mayasari dari BICC Kampar. Yang ingin saya tanyakan yaitu mohon penjelasan tentang Matius 26 ayat 39 ketika Tuhan Yesus sebelum disalibkan di Bukit Getsemani. Dia berdoa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripada aku, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Seringkali mungkin saya keliru Kak Elia, makanya saya butuh penjelasan. Apakah di sini Yesus hampir menyerah? Karena saya kadang motivasi saya ketika saya ingin menyerah, Yesus aja hampir menyerah, apalagi saya manusia biasa ini. Tolong penjelasannya Kak Elia. Ya, terima kasih. Baik, nanti Ade Elia Mayron akan menjelaskan tentang penyerahanmu, Ibu. Ya, silakan Bapak yang di sebelah sana. Sepertinya saya kenal. Silakan. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Saya mendengar begitu banyak. Nama Pak, nama, marga. Nama saya James dari Gereja Best Pekanbaru. Saya mendengar begitu banyak pengajaran-pengajaran yang masuk di kota Pekanbaru ini khususnya, yaitu ada hamba Tuhan ataupun kelompok yang mengajarkan konsep tentang duit tunggal. Menurut Bro Elia, apakah konsep ini bisa menyesatkan umat-umat percaya? Apakah konsep ini menurut Bro Elia sah saja atau diperbolehkan? Berikan penjelasannya, Bro. Ya, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk semua penanya. Jadi sudah 10 penanya, artinya sudah 10 calon-calon apologet Kristen di Pekanbaru ini ya. Itu kan yang kita tujukan kan itu ya, untuk mempertanggungjawabkan iman kita kan. Ya, baik. Pertanyaan yang pertama dari Pak Marbun dalam Keluaran 20 ayat 3, Ulangan 14, Ulangan 10 ayat 17, Yesaya 24 ayat 5, Keluaran 12 ayat 12. Ini jadinya eksposisi ya. Iya. Iya. Berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ya. Oh, poinnya di situ. Iya. Oh, gitu dong Pak. Iya. Ya. Apakah Allah kita sama dengan Allah sebelah? Sama atau enggak?
Oh tidak sama. Karena gini, ada banyak ilah-ilah di dunia ini. Tapi Allah yang benar itu hanya Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Ya makanya ya mungkin Anda tahu ada seorang hamba Tuhan yang bilang Allah itu semua sama saja. Yang saya bantah di YouTube, ya itu saya bantah. Allah itu tidak perlu sebut nama Pak. Ya, Allah itu tidak semua sama. Allah itu banyak. Ketika Tuhan, Allah itu memang banyak dibuat ilah sesembahan orang-orang banyak. Tapi Allah yang benar itu hanya satu. Ketika Tuhan Yesus berdiri di Kaisarea Filipi dan bertanya kepada Petrus, menurutmu siapakah aku ini? Apa kata Petrus? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dia ngomong begitu di hadapan, kenapa tempatnya di Kaisarea Filipi? Kaisarea Filipi itu tempatnya dewa-dewa orang Yunani. Ada dewa Hermes, ada dewa Pan, ada dewa apa segala macam. Nah Tuhan Yesus di hadapan para dewa-dewa itu bilang kepada Petrus, menurutmu Petrus siapakah aku ini? Petrus oleh hikmat dari Roh Kudus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Artinya apa? Yesus sedang membedakan dirinya dengan dewa-dewa yang lain. Aku tidak seperti dia. Itu batu, apa yang bisa dilakukan batu itu? Apa yang bisa dilakukan dewa-dewa? Di mana mereka semua? Tuhan Yesus berkata, mereka tidak berkuasa. Akulah yang berkuasa yang membuktikan bahwa akulah Allah itu. Gitu. Jadi dari ayat-ayat ini ya saya tidak baca sepenuhnya ya Pak. Tapi dari ayat-ayat ini kalau memang tujuannya bertanya adalah apakah Allah kita sama dengan Allah teman-teman yang lain? Tentu enggak. Kalau itu sama, ngapain Yesus suruh pergi menginjili orang? Ya enggak? Ngapain kalau itu sama, ngapain kita suruh injili orang? Ngapain kita? Kelihatan orang Bataknya Pak. Ya, jadi Allah kita dengan Allah mereka tidak pernah sama. Karena Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan, yang membuktikan keselamatan itu melalui pengorbanan di atas kayu salib. Kalau Allah yang lain menyerupakan. Tujuannya saya nggak mengerti. Diserupakan lalu orang tertipu, lalu apakah mungkin ya saya nggak tahu lah ya. Jadi tujuannya memang untuk mati. Jadi kalau dia tidak mati itu tidak mendatangkan apa-apa. Karena Tuhan Yesus harus mati untuk menanggung kematian kita. Bahwa Yesus tidak tersalib adalah ungkapan rasa malunya setan. Setan berpikir dia bisa mengalahkan Yesus melalui salib. Tapi melalui salib yang sama Yesuslah yang mengalahkan mereka. Karena mereka malu bahwa mereka kalah, maka difitnahlah Yesus tidak tersalib. Jadi jangan percaya kepada Yesus yang tidak tersalib. Itu tak mendatangkan apa-apa. Ya? Ya. Yang kedua apa? Oh, STT. Pertanyaan yang tertinggal. Kayak mana kalau dijawab nanti pas perkenalan pribadi aja dengan Amang? Oh, biar semua tahu ya silakan. Saya enggak sekolah STT. Saya sekolah STT, sekolah tiba-tiba. Jadi saya enggak gelar STT karena saya masih 21 tahun. Saya masih kuliah saat ini bukan di jurusan teologi. Saya di jurusan sekuler, saya mengambil ilmu bisnis dan hukum gitu. Jadi bukan teologi ya. Ya. Cek. Baik, pertanyaan yang kedua dari Ibu Nina. Apakah peristiwa tentang Adam dan Hawa yang dituliskan dalam Alkitab yang hidup bergaul dengan Allah itu bicara tentang teofani atau bagaimana? Ya, itu teofani. Kenapa dia berteofani? Karena Allah itu enggak bisa dilihat. Tuhan Yesus berkata apa? Kamu tidak pernah melihat wajahnya. Jadi Allah itu enggak punya wajah. Dia itu enggak seperti apapun. Enggak seperti apapun yang pernah kamu bayangkan. Jadi dia datang ke dunia ini, bahkan di Adam dan Hawa katanya berjalan-jalanlah Allah. Lalu Allah punya kaki begitu? Enggak kan?
Itu adalah ungkapan yang disebut dengan, saya lupa apa, personifikasi. Jadi Allah itu seakan-akan dibuat seperti orang. Itu ungkapan simbol-simbol untuk mengumpamakan Allah itu seperti kita juga. Tapi dia itu tidak seperti apa-apa. Tapi satu hal yang pasti, Alkitab berkata bahwa Allah itu adalah terang. Jadi ketika bertemu dengan Adam, dilihat seperti manusia apa, ya itu dia berteofani. Ya, kenapa dia berteofani? Padahal waktu itu belum ada dosa. Teofani itu bukan karena ada dosa. Teofani itu penyataan Allah itu. Bahkan ketika dunia ini sudah berdosa pun dia tidak hanya berteofani, namun lebih jauh berinkarnasi. Gitu. Ya. Jadi itu adalah penampakan Allah, teofani. Ya. Ya, baik. Sudah jelas. Pertanyaan yang berikutnya dari Ibu Uli berkaitan dengan amanat agung ya, menjadikan semua bangsa murid. Bagaimana dengan ketika dalam penginjilan atau dalam bersaksi menggunakan istilah matahari itu adalah Tritunggal. Begitu ya Bu ya. Yang kedua, ayat-ayat mana yang harus saya pegang dalam menghadapi saudara-saudara saya yang ada di sekitar saya itu yang menganut paham saksi Yehova. Silakan. Iya, apakah analogi matahari boleh digunakan? Bisa. Tapi Bapak Ibu, tidak ada analogi yang sempurna menjelaskan Tritunggal itu. Karena analogi itu hanya menjelaskan sebagian dari aspek yang dianalogikan. Tidak mencakup keseluruhan. Saya lebih suka menggunakan tubuh tadi, tubuh firman dan roh. Kalau ada pakai matahari juga enggak apa-apa. Tapi maksud yang ditekankan dari analogi itu apa dulu? Ya, jadi bisa nggak dengan analogi matahari? Boleh-boleh aja. Allah itu tiga realita konkret, tiga hipostasis di dalam satu ousia, di dalam satu hakikat. Ya, jadi firman itu realita, Bapa itu realita, roh itu pun realita, tapi hanya satu hakikatnya, yaitu Allah. Mungkin matahari hanya satu matahari, tapi ada tiga realitanya. Ada panas, ada cahaya, ada gas. Tapi tetap satu matahari. Tanpa panas, tanpa gas, apakah dia matahari? Tidak. Nah, apakah boleh digunakan demikian? Boleh. Bahkan kalau menjelaskan peranakan kekal, eternal generation dari sang putra, peranakan kekal putra dari sang bapa, itu lebih bagus menggunakan analogi matahari. Karena ketika matahari itu ada, pada saat yang sama dia memancarkan sinarnya. Nah, ketika Allah itu sama, pada saat yang sama dia sejak kekal memperanakan putranya di dalam relasi itu. Jadi itu bagus, nggak apa-apa. Nah, bagaimana kita menjelaskan kepada saksi Jehovah? Saksi Jehovah itu punya kitab sucinya sendiri. Jadi mereka tuh suka-suka hatinya ngubah-ngubah Alkitab. Misalnya Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Mereka ubah itu. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu suatu Allah. Diubah-ubah sama mereka. Jadi memang saksi Jehovah ini ajaran mereka, induk mereka itu namanya ajaran unitarian. Jadi yang mengatakan bahwa Allah itu ya Yahweh itu. Tapi dia tidak mengerti bahwa Yesus itu juga adalah Yahweh. Yod-Heh-Vaveh tadi. Roh Kudus juga Yod-Heh-Vaveh. Bapa itu juga Yod-Heh-Vaveh. Karena Yod-Heh-Vaveh di sana merujuk kepada Allah itu, dan Allah itu siapa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi bagaimana caranya saya menginjili orang saksi Jehovah? Kita tunjukkan saja bahwa ajaran saksi Jehovah itu sudah lama dikutuk oleh para pendahulu kita bahwa itu ajaran yang nggak benar. Dia mengatakan Yesus ciptaan. Kalau Yesus ciptaan, Yesus adalah firman. Oleh firman Allah menciptakan segala sesuatu. Kalau firman itu diciptakan, oleh apa dia menciptakan firman? Kalau begitu, Allah menjadikan semua oleh firman-Nya kan? Nah, kalau firman ini ciptaan, kata saksi Jehovah, oleh apa dia menciptakan firman? Oleh apa Allah menciptakan firman-Nya sendiri? Bukankah dia menciptakan semuanya melalui firman-Nya? Kalau semua dijadikan melalui firman-Nya, lalu kalau firman itu ciptaan, oleh apa dia menjadikan firman itu? Itu saksi Jehovah nggak bakal bisa jawab itu. Apa komponen yang ada di dalam diri Allah itu
yang membuat firman itu menjadi ciptaan. Sedangkan dia menciptakan segala sesuatu oleh firman. Berfirmanlah jadi, berfirmanlah jadi, firman jadi semua. Nah kalau firman itu sendiri yang menjadikan semua ini diciptakan, oleh apa itu diciptakan? Tanya aja begitu sama saksi Jehovah. Dia jawab apa kira-kira? Pasti bertakiah dia. Ya. Jadi ya ajaran saksi Jehovah mengatakan bahwa Yesus itu ciptaan itu tidak benar. Itu harus dilawan itu. Mereka juga percaya bahwa yang masuk surga itu 144.000 orang. Seperti yang di Wahyu. Waduh kalau begitu tidak ada orang masuk surga. Dari dulu-dulu sampai sekarang miliaran orang. Makanya mereka gencar sekali menginjili orang untuk berupaya tuh dapatin slot. Karena mereka menafsirkannya secara harfiah. 144.000 orang masuk surga ya lebih banyak binasa dong. Ya, gitu ya. Ya. Baik, terima kasih. Penanya yang berikutnya dari Bu Ice. Dalam Matius 26 ayat 36 itu di situ salah satu ada Yesus ketika disalib ya, ketika disalib. Apakah perkataan Yesus di kayu salib itu salah satunya itu bercirikan atau mengidentifikasi bahwa dirinya hampir menyesal jadi disalib? Waduh, ya, kan? Ajaran baru ini nih. Menyerah, iya menyerah. Hampir menyerah tadi Ibu bilang. Jadi berbeda kita di sini. Hampir menyerah, ini kucatat ini loh, hampir menyerah. Apakah saya juga boleh hampir menyerah? Oke, ini jadi pembenaran ya. Coba buka ayatnya. Di doanya Getsemani sebelum dia tersalib kan. Ya. Coba buka ayatnya tadi berapa Pak? Matius 26. Matius 26 ayat 36. Nah kalau kita belajar lebih jauh, ini adalah pengkomunikasian kehendaknya dalam dua kodratnya itu. Dia punya kodrat ilahi tapi dia juga punya kodrat insani. Makanya dalam Ibrani dikatakan imam besar kita adalah imam besar yang juga turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Nah jadi coba ayat yang dibuka tadi mana? Matius berapa? 39. Oke. 39. Itu. Maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin." Nah, ketika ia berkata jikalau sekiranya mungkin, itu adalah kodrat kemanusiaannya. Kodrat kemanusiaannya, sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Jadi memang dia benar-benar manusia seperti kita. Siapa di sini yang gak takut disalib? Takut gak kalian disalib? Nah kodratnya sebagai manusia itu, dia mengkomunikasikan kodratnya sebagai manusia itu, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Itu kemanusiaannya itu. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki dalam kodratnya itu, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadi meskipun dia dalam kodrat kemanusiaannya itu merasa takut, tapi dia memilih untuk taat kepada Bapaknya. Jadi ini disebut dengan pengkomunikasian kodratnya dia, pengkomunikasian kehendaknya dia. Kehendaknya dia sebagai yang insani dengan kehendaknya dia sebagai yang ilahi. Kehendaknya sebagai yang insani, apakah Allah butuh makan ikan goreng? Tapi kenapa Tuhan Yesus makan ikan goreng? Karena dia manusia sejati. Apakah Allah butuh minum? Butuh gak Allah minum? Tapi Yesus minum gak? Artinya karena dia memang juga manusia, bisa gak ampuni dosa? Allah mengampuni dosa enggak? Ya Yesus mengampuni dosa enggak? Berarti dia juga adalah bisa enggak manusia kita bangkitkan orang mati? Yesus bangkitkan orang mati enggak? Berarti dia bukan hanya manusia, bukan hanya Allah, tapi dia adalah manusia dan Allah. Dia sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Ya, sama seperti yang di sebelah ya. Mereka percaya firman Allah menjadi buku. Nah buku itu punya dua kodrat. Dia adalah firman dan dia adalah kertas.
Ketika kertas itu terbakar, apakah firman Allah terbakar? Nah, firman Allah ketika menjadi manusia, ketika firman Allah dalam keadaannya sebagai manusia itu mati, apakah kealahan mati? Jadi firman Allah telah mati melalui kodratnya yang manusia itu. Nah, untuk ayat itu tadi, itu bukan pembenaran kalau Yesus saja menyerah, kenapa saya nggak boleh menyerah? Orang yang menyerah di dalam perjuangan imannya tidak akan mendapatkan mahkotanya. Bahkan di dunia ini pun, sesulit apapun yang kita alami dalam hidup ini, contohlah kepada Kristus. Kalaupun kita mengalami kesulitan, kita mengalami pencobaan, kita mengalami penderitaan, anggaplah itu layak bagimu karena kita adalah orang berdosa. Sedangkan Kristus tak berdosa merasakan yang lebih parah dari kita. Kristus yang tak berdosa mengalami yang lebih parah daripada kita. Jadi kalau kita dalam penderitaan kita hampir menyerah, kita dalam pencobaan kita hampir menyerah, pandanglah dan ingatlah selalu akan Kristus. Kalau Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Rajaku, dia mengalami penyiksaan, dia mengalami penderitaan yang lebih parah daripada aku, sedangkan ia tidak berdosa. Siapakah aku ini layak menuntut sedangkan aku berdosa? Kenapa kita nggak memikir begitu? Kalau saya menderita, saya kesakitan, itu layak saya peroleh. Kenapa saya orang berdosa kok? Kalau kamu mengalami kesakitan luar biasa, apakah kita layak mendapatkan itu? Layak, karena kita orang tapi Kristus itu tak berdosa, tapi mengalami semuanya itu. Makanya dikatakan Kristus itu benar-benar teladan. Agar apa? Agar penderitaan yang kita alami itu, semua kesakitan yang kita rasakan, itu menjadi suatu penghiburan apabila kita memandang kepada Kristus. Untuk itulah Kristus datang ke dunia ini di dalam kehinaan, agar semua orang yang hina, semua orang yang menderita, itu merasa terhibur ketika mengingat dia. Amen. Jadi, tidak boleh menyerah. Jangan menyerah, ya. Kamu tidak tahu kapan mati. Baik, penanya yang terakhir dari Pak James Purba, apakah konsep teologi tentang Dwi Tunggal itu sesat atau tidak? Belum selesai dengan Tritunggal, udah ada Dwi Tunggal. Nanti buat lagi Tunggal. Ya, Dwi Tunggal ini maksudnya apa dulu? Ada memang pengajaran dari salah satu yang menurut saya luar biasa ya. Tapi kemudian mengajarkan konsep Dwi Tunggal ya gimana ya. Itu jelas salah, bukan hanya salah, itu sesat. Gimana Dwi Tunggal? Kalau hanya Bapa dan Firman tanpa Roh, berarti dia tidak hidup. Nah, jadi apakah bisa mengajarkan Dwi Tunggal? Tidak usahlah buat ajaran baru. Yang lama itu aja dipelajari dengan sungguh-sungguh. Itu akan mendatangkan kebaikan, kebenaran, gitu aja. Ya, memang banyak orang mungkin udah sekolah tinggi dan lain sebagainya, itu membuat dia merasa bahwa aku bisa membuat suatu hal yang baru. Nggak perlu itu. Semuanya sudah final sebenarnya. Di dalam seluruh konsili yang dituntun oleh Roh Kudus, semuanya sudah selesai. Kalau kamu Dwi Tunggal, yang mana yang akan kamu singkirkan? Kamu nyingkirkan Putra atau Roh Kudus atau Bapa? Hah? Siapa yang akan kamu ikutkan, mana yang gak kamu ikutkan? Dwi Tunggal hanya Bapa dan Firman, lalu tanpa Roh Kudus? Sedangkan Tuhan Yesus bilang, aku mengutus Roh Kudus yang keluar dari Bapa. Jadi Tritunggal itu udah paling benar. Nggak usah tambah-tambahkan Dwi Tunggal lah. Ya. Jadi kalau ada yang ngajar itu Tunggal, ada tutup aja telingamu. Ini tidak perlu saya dengar. Cukup Tritunggal. Kenapa? Karena Tritunggal itu ada prinsip dalam Alkitab. Makanya tadi saya tanya, Dwi Tunggalnya dalam hal apa dulu? Dwi Tunggal apakah dalam penjelasan bagaimana Allah yang esa itu, atau dalam makna-makna lain? Saya pun tidak tahu. Dalam hal ini saya tidak menilai itu secara keseluruhan. Tapi kalau itu digunakan untuk menjelaskan kebagaimanaan Allah, ya konsekuensinya ada yang kamu buang. Masalahnya siapa yang akan kamu buang? Roh Kudus kah? Putra kah? Atau Bapa? Nah, kalau kamu buang satu-satunya, kamu yang akan bertanggungjawabkan itu di pengadilan. Ketika Kristus menanyai kamu, aku adalah Firman Allah yang sekarya dengan Bapa-Ku dan Roh Kudus.
lalu kamu mengajarkan di tunggal, siapakah yang kamu buang? Kalau Kristus nanya begitu, apa yang kamu jawab? Oh iya dong. Apa yang akan kita jawab di hadapan tahta pengadilan dia nanti? Kamu ngajarin Dwi tunggal. Siapa yang Dwi itu? Aku kah? Bapakku kah? Atau roh? Atau hanya aku? Di mana? Apa yang akan kalian jawab? Jadi daripada buat aneh-aneh, daripada berat nanti di pengadilan Tuhan, ikuti aja yang udah ada. Tuh ya? Ya. Nanti berat. Cek. Ya. Baik Bapak Ibu, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Di antara semua Bapak Ibu, terima kasih yang sudah bertanya. Mohon maaf kalau salah-salah dalam menanggapi pertanyaan dan mengulang pertanyaan. Kemudian untuk sesi berikutnya, sedikit hanya satu kalimat saja dari saya, karena tadi sudah jelas tentang konsep keilahian Yesus Kristus dalam pribadi Allah Tritunggal itu, bahwa Yesus adalah Allah dan Yesus adalah manusia. Itu pasti tidak akan ada yang bisa membantah itu. Kemudian sejak dalam awal permulaan ketritunggalan Allah, sejak segala sesuatu sudah ada diciptakan oleh Allah Tritunggal. Sudah jelas tadi. Kemudian yang terakhir, Yesus Kristus, kodrat Yesus Kristus sebagai manusia yang sejati, taat kepada Allah. Karena Allah adalah Bapa yang mengutusnya. Oleh sebab itu, jangan pernah menyerah. Yesus sudah menjadi teladan bagi kita dalam setiap penderitaan-penderitaan yang dialami, untuk kita boleh hidup sampai dengan saat ini dan untuk seterusnya. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Untuk sesi berikutnya akan dipimpin, diambil alih oleh seksi acara dulu. Sekali lagi terima kasih banyak sudah menjadi duet maut bersama dengan saya di depan ini ya. Terima kasih.